Sambil melanin laju mobil, bokap ngawasin belakang lewat kaca spion yang tengah. Dan beneran aja, ada siluet orang. Hitam, matanya merah. Gak lama kemudian kecium juga bau aneh. Kayak bau daging gosong campur bau anyir darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 551. 551. Yoi. Luar biasa sekali. Selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, murah rezeki, lancar segala urusannya. Iya, Alright. kita kemarin sudah melemparkan sebuah pengumuman ya. Ya, Kalau di next episode-nya PMK itu di VIP kontennya kita akan ngebahas soal horor atau soal klinik di ranah politik. betul. Ranah politik tuh luas ya teman Kliwon ya. Seru banget. Yang sedang mau kita temui adalah pilkada gitu. Iya. Jadi jangan cuman berpikirnya secara nasional gede gitu ya, tapi ternyata pemilihan politik ini juga ada di sekitar kita. RT, RW, kalau teman-teman di daerah mungkin kepala desa, kades gitu ya. Camat, lurah lah dan lain-lain Lurah, gitu. Bupati, Wali kota, gubernur. itu dia tuh. Apalagi di daerah yang mungkin sekarang teman Kliwon sedang tinggali gitu, di daerah-daerah yang masih erat banget sama dunia-dunia spiritual Iya. gitu. Dan sampai episode ini direkam, kita sudah mendapatkan beberapa kiriman dari teman Kliwon. Ada yang POV-nya dia tuh omnya atau dia tuh sebagai keponakan ya. Omnya yang waktu itu sempat jadi wali kota. Ada juga yang dari POV dia tuh bapaknya tuh kerja di kantor gubernur. Wah, Ya. pokoknya seru banget. Dan ini pas banget momentumnya kita mau nyambut pilkada. Nah, Dan kayak teman Kliwon tahu, tadi yang Bimo bilang kalau pengalaman klinik itu nggak cuma di skala nasional ya. Horor di politik tuh nggak cuma ngomongin nasional aja, tapi sampai ke level provinsi, kota, dan kabupaten, bahkan kelurahan tuh kental banget. asli. Kita Oke. kami pengen tahu tuh cerita-cerita itu. Apakah tetangganya ataukah kanan kirinya gitu. Makanya coba kita angkat gitu ya. Kami angkat gitu. Oke. Seru sekali. Oke, kita akan membacakan kiriman dari teman Kliwon ya. Dari daerah mana nih? Kediri. Iri. Kediri nih. Oke. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Kenalin gua Onik dari Kediri, Jawa Timur. Wah, ini namanya Niko kali. Ini apa, klub e-sport kali ini, Onik. Onik e-sport. Enggak dong. Nama panjangnya Onik e-sport. Dada aja. Gue mau berbagi pengalaman yang dialami bokap gue di sekitar awal tahun 2000-an. Waktu itu gue masih di bangku SMP. Bokap gue sehabis krisis 98 memutuskan buat stay di kampung halaman nyokap di Kediri. Sebelumnya bokap kerja jadi supir di Jakarta, sementara gue dan nyokap stay di Kediri. Segala macam jenis supir udah pernah bokap jalanin. Mulai dari supir proyek, travel, sampai supir pribadi. Karena abis krisis moneter, kerjaan gak ada yang pasti, bokap pulanglah ke Kediri buat jadi supir angkutan antar desa. Lumayan, di desa persaingan gak seketat di Jakarta, dan biaya hidup juga gak semahal di Jakarta. Sembari jadi supir angkut, bokap nyambi jadi maklar mobil bekas. Karena teman bokap di Jakarta banyak tuh kan semasa jadi supir di sana. Bokap hafalah mana-mana orang yang bisa dijadiin rekan buat bisnis mobil bekas. Mobil bekas di daerah waktu itu tuh belum selengkap di ibu kota. Kalaupun ada, harganya lebih mahal daripada harga mobil bekas di Jakarta. Bokap memanfaatkan celah itu
untuk berbisnis. Suatu hari bokap dapat pesanan mobil jenis L300 yang modelnya kayak minivan itu tuh. Berangkatlah bokap ke Jakarta naik kereta ekonomi yang zaman itu masih bisa buat tidur pakai koran di bawah kursi. Bokap menekan biaya perjalanan sekecil-kecilnya demi bisa mendapatkan untung. Biasanya, kalau udah dapat mobil yang dicari, bokap supirin sendiri tuh mobil sampai Kediri. Jadi kalau belum dapat mobil, ya bokap belum pulang. Selama di Jakarta, bokap numpang di rumah temen atau saudara yang ada di Mampang. Sampai di Jakarta, bokap gercep berburu mobil L300 yang dimaksud. Waktu itu belum ada iklan mobil bekas online. Bokap andalannya adalah koran pos kota yang ada kartun doyoknya, sama cerita-cerita mesum di halaman depan. Tahu kan ya bang judulnya? Nah ini dia. Gue sampai hafal. Soalnya tiap bokap pulang dia pasti bawa koran pos kota bejibun tuh, sampai dikiloin ke tukang loak sama nyokap. Di koran itu ada banyak iklan jual mobil bekas sampai 5 halaman. Bokap tinggal mantengin aja tuh satu-satu, terus gunting deh yang masuk kriteria, lalu dikumpulin nomor teleponnya. Singkat cerita, bokap ketemu sama satu iklan yang jual mobil L300 yang tahunnya lumayan muda dan harganya termasuk murah. Gak mau keduluan orang lain, bokap langsung gercep nelpon orang yang jual dan janjian mau lihat kondisi mobilnya. Alamat penjualnya di daerah Srengsing Sawah. Bokap lalu ngajak temennya naik motor ke sana. Sampai alamat yang dikasih sama penjual, ceritanya sempat muter-muter tuh, nanya-nanya sama penduduk sekitar. Sampai akhirnya ada tukang ojek yang kebetulan lewat, terus nanya ke bokap gua, nyari siapa? Setelah dikasih nama yang dimaksud, tukang ojeknya langsung ngeh dan nawarin nganterin ke alamat yang dimaksud. Kata tukang ojeknya, emang yang punya alamat itu dia adalah orang yang baru pindah ke daerah sini dan jarang bergaul sama warga sekitar. Karena katanya dia warga keturunan dan minoritas. Ya tahu sendiri kan, waktu itu habis kerusuhan 98, banyak warga keturunan yang mungkin trauma dan memilih buat menutup diri. Tukang ojek itu kenal, soalnya sering diminta buat belanja ke pasar. Sampai rumah penjual, sesuai cerita si tukang ojek, bener memang penjualnya nih keturunan Tionghoa. Bokap gak pernah masalahin, mau yang jual orang mana kek, yang penting harga cocok dan pantes. Singkat cerita, bokap sama temannya langsung ngecek kondisi mobil yang dijual. Wah, kata bokap mobilnya bener-bener mulus, catnya baru, interior baru, kilometer rendah. Bokap sempat curiga dengan harga yang ditawarin terlalu murah sama kondisi mobil yang masih bener-bener bagus. Takutnya ini barang suratnya palsu nih atau hasil curian. Bokap sempat mau pikir-pikir dulu sembari nanya nomor plat yang ada di mobil asli nggak sama BPKB, atau ada yang lagi nyari mobil dengan plat itu. Kebetulan saudara yang di Jakarta ada yang jadi polisi dan dinas di Komdak. Tapi pas mau pamitan, bokap lihat di halaman rumah ada orang datang. Kayaknya mau lihat-lihat mobil juga. Bokap langsung detik itu bilang deal ke penjual, soalnya takut keduluan orang yang baru datang. Hari itu juga bokap ngabarin sama orang yang pesan mobil kalau udah dapat mobil yang dicari. Dan malam itu juga bokap langsung cus balik ke Kediri. Saudara sempat nahan bokap buat balik, besok paginya aja gitu. Tapi bokap kekeh tetap mau balik malam ini, soalnya 2 hari lagi mau ada yang nyewa bokap buat nyupirin mobil travel. Bokap meluncur ninggalin Jakarta sekitar habis Isya. Cuacanya waktu itu gerimis. Nggak ada feeling aneh atau apapun waktu itu. Kondisi mobil juga aman-aman aja. Beneran mobilnya enak banget kata bokap. Dalam pikiran bokap, dengan modal beli murah dapat barang bagus gini, bisa dijual berkali lipat ke yang pesen. Dan bokap gua udah senyum-senyum aja tuh selama perjalanan. Sekitar jam 10 malam bokap nyampe daerah Indramayu. Habis ngelewatin jembatan yang banyak orang bawa sapu buat ngambilin koin.
Nah, mendadak hawa dalam mobil jadi gerah banget. Tahu kan bang, jembatan yang terkenal di Indramayu itu, yang tiap ada mobil lewat suka ada yang lemparin koin atau klaksonin. Kondisi masih hujan gerimis, tapi hawa dalam mobil berasa gerah banget. Mobil yang dibawa bokap waktu itu ada AC-nya, tapi entah kenapa angin yang keluar gak dingin sama sekali. Bokap berasumsi AC-nya rusak atau freonnya habis. Karena gak betah gerah, bokap minggir bentar ke warung tuh. Sambil beli minuman dingin sama ngerokok. Kelar ngerokok, bokap bayar. Dan pemilik warung nanya ke bokap, "Mau mentas di mana, Pak?" Wah, bokap gue bingung. "Mentas apaan, Pak? Saya lagi perjalanan mau pulang ke Jawa Timur." Nah, pemilik warung kaget nih. Katanya pas baru datang, dia tuh samar-samar ngeliat di dalam mobil kayak ada sekelompok penari topeng. Makanya dia ngira bokap nyupirin mereka buat mentas di suatu daerah. Tapi pas bokap bilang dia sendirian, pemilik warung sadar kalau mobil kosong, gak ada penumpangnya sama sekali. Di situ bokap merinding. Pantesan gerah banget di dalam tadi, kayak berasa penuh penumpangnya, padahal kosong. Pemilik warung bilang, "Tadi waktu lewat jembatan Eretan klakson gak, Pak?" Bokap jawab, "Iya, klakson 3 kali." "Berarti emang mau numpang aja itu, Pak. Gak ganggu, gak apa-apa lah, insya Allah, ntar hilang sendiri." Wah, bokap gue langsung mutusin buat cabut tuh. Sebelum jalan, bokap gue nyempetin buka pintu belakang ngecek kondisi dalam mobil. Beneran kosong. Tapi bokap gue ngerasa di bangku-bangku kosong itu kayak ada yang liatin. Bokap gue lalu bisik-bisik, "Saya cuma mau nyari rejeki buat keluarga. Tolong ya jangan diganggu, apalagi dicelakain. Kalau mau numpang silahkan." Habis itu bokap langsung cabut. Dan beberapa kilometer jalan, hawa mobil berangsur normal. AC masih gak adem, tapi hawa gak gerah karena sejuk, hawa gerimis lah. Gak kayak tadi, intinya kayak gitu. Bokap gue lega. Perjalanan lanjut sampai sekitar daerah Cirebon. Lagi-lagi hawa dalam mobil gerah kayak tadi. Bokap udah was-was. Gangguan apa lagi yang mau muncul nih? Bokap lalu ngerasa kayak ada orang di barisan bangku paling belakang nih. Sambil melanin laju mobil, bokap ngawasin belakang lewat kaca spion yang tengah. Dan beneran aja, ada siluet orang. Hitam, matanya merah. Gak lama kemudian kecium juga bau aneh. Kayak bau daging gosong campur bau anyir darah. Bokap langsung mual dan buru-buru nepi di pinggir jalan. Bokap keluar dari mobil dan duduk di pinggir jalan. Dia gak berani ngecek ke dalam mobil. Tapi dari sorot cahaya mobil-mobil yang lewat, bokap masih ngeliat sosok itu. Siluetnya masih ada di bangku paling belakang. Bokap lalu mendekat ke mobil dan berseru, "Tolong jangan ganggu saya. Saya cuma nyari rezeki buat keluarga. Saya gak nyuri, gak ngerampok." Habis itu bokap duduk lagi sambil baca-baca ayat apapun yang dia tahu. Beberapa lama kemudian bokap ngintip ke dalam mobil dan sosok tadi hilang. Bokap kemudian bimbang antara nerusin jalan atau cari penginapan terus jalan lagi besok paginya. Karena ongkos bokap mulai cekak waktu itu, ditambah duitnya buat jaga-jaga kalau mogok atau ban bocor. Tapi akhirnya bokap mutusin tidur di pom bensin. Sekitar jam 12 malam, bokap sampai tuh daerah kota Tegal dan nyari pom bensin 24 jam. Habis nemu pom bensin, bokap parkir mobil terus nyari kopi buat nenangin pikiran sejenak. Ternyata di sebelah warkop ada wartel 24 jam. Bokap lalu inisiatif nelpon temennya di Kediri yang dia anggap tahulah masalah hal-hal gaib. Untungnya teman bokap masih belum tidur nih. Diceritainlah semua yang dia alami.
Teman bokap gua jawab dia nggak bisa mastiin apa yang ada di mobil bokap gua kalau nggak lihat langsung. Tapi dia kenal orang yang bisa. Orang tua deket rumahnya. Dipanggil lah tuh orang tua itu. Awalnya bokap sempat bilang nggak usah, soalnya udah tengah malam. Tapi kata teman bokap gue nggak apa-apa. Soalnya bapak-bapak tetangganya itu emang nggak pernah tidur sebelum jam 3 pagi. Nggak lama bokap nelpon lagi temennya. Kali ini orang tua yang dimaksud udah datang di rumah temennya bokap ini. Bokap lalu cerita ke orang itu dari awal sampai akhir pengalaman dia tadi. Orang tua tadi terus diam sebentar lalu keluar ke halaman. Di sana dia duduk bersila di tanah terus manggil teman bokap gua. Katanya bokap gua suruh nutup telepon terus suruh nyari tanah lapang. Habis itu duduk bersila sambil telapak tangan dua-duanya ditempelin ke tanah selama 5 menit aja. Habis dikasih instruksi gitu, bokap terus keluar wartel, jalan sebentar, dan bokap nemu halaman rumah orang yang lumayan luas. Bokap lalu ngelakuin apa yang disuruh tadi. Gak lama bokap duduk, dia ngerasa telapak tangannya geli-geli kayak kesetrum. Bokap lalu nahan selama 10 menit. Habis itu dia balik lagi ke wartel. Teman bokap yang ngangkat telepon dari bokap bilang si orang tua masih duduk di halaman. Gak lama kemudian orang tua tadi masuk ke dalam rumah sambil berkata, sebaiknya jangan terusin perjalanan sampai matahari terbit. Nanti kalau sudah sampai Kediri, mobilnya langsung dicuci aja sama diselamatin atau didoain ke ustadz. Waktu ditanya kenapa sama bokap gua, si orang tua gua jawab, itu mobilnya yang kamu tumpangin pernah ada orang mati di dalamnya, kebakar hidup-hidup. Jadi aura mobilnya tuh jelek dan negatif. Parahnya lagi, aura mobilnya tuh seakan jadi magnet buat makhluk halus yang ada di sekitar buat ikutan numpang ke dalam. Makanya selama perjalanan nanti gak bakal tenang, karena emang banyak yang bakalan naik. Apalagi belum ngelewatin Alas Roban. Wah, bakalan lebih bahaya di situ. Akhirnya bokap nginep sampai pagi di pom bensin itu, lalu besok paginya jalan lagi dan sampai di Kediri dengan selamat sekitar sore menjelang maghrib. Sesuai saran orang tua kemarin, mobil langsung dicuci dan didoain. Bokap ngadain selamatan kecil-kecilan dan pagi siang sore nyetel murotal di audio mobil. Alhamdulillah, mobil itu dibeli sama yang pesen dan gak pernah ada masalah di kemudian hari. Habis itu bokap kalau nemu mobil yang harganya dirasa terlalu murah, dia lebih baik nyari yang lain dengan harga yang wajar. Soalnya trauma nyupirin hantu. Sekian cerita saya Bang Danu dan Bang Bimo. Maaf kalau kepanjangan, sukses selalu podcast Malam Kliwon. Amin. Wah, terima kasih ceritanya Mas siapa tadi panggilannya ya? Kino. Kok Kino? Siapa? Onik dibalik Kino le. Iya. Apa jangan-jangan bener Mas Kino juga nih. Kok Kino? Sorry guys. Mas Onik dari Kediri. Gokil ya. Satu hal yang gue tangkap dari cerita ini juga cukup ngebawa kita flashback. Kalau zaman dulu orang tua kita tuh nyari uang sebegitu rumitnya ya. Iya. Sebegitu susahnya gitu. Sekarang tuh gampang banget semuanya gitu, serba mudah dengan adanya internet. Betul. Mau beli mobil second, mau jual beli mobil second. Gila, zaman dulu ya, mau survei ngelihat mobilnya aja tuh kudu dateng lu dari Kediri ke Jakarta. Keretaan, naik ojek, nyari alamat. Ya. Gunting-gunting koran buat clipping gitu ya. Wah, keren banget. Respect, anjir. Gue SMP masih ngalamin sih. Zaman-zaman baru kenal main motor gitu. Dari koran berarti ngeliatnya ya. Iklan Pakai baris. motor, iklan baris. Kelas 2 SMP kan kita udah ngoprek-ngoprek motor. Iya. Lu pernah ngunjungin rumah orang berarti kayak gitu, survei-survei? Iya, 3 kali. Sehari tuh 2 kali, 3 kali gitu. Bangsa nyari motor buat bahan
modifan gitu. Belum FJB berarti kan? Belum dong, 2002. Iya 2002 2003. 2003. Udah SMP lu ya? 2003. Udah. Iya. Oh iya. Gitu. Iya, dulu gue langsung eranya pas beli-beli gitu udah FJB sih. Mungkin udah ya, tapi kayak masih ada tuh tahun. Ini kan 2000-an awal juga kan? Gitu. Gila sih, gue bayangin perjuangannya gitu buat dapetin satu mobil. Bang Ikin dulunya gini gak nih Bang Ikin nih? Bapaknya. Oh, bapaknya. Bang Ikin kan udah generasi keberapa nih? Bapaknya dulu begitu. Tapi gue lagi sedih dah. Jadi kan gue nih kan orang Jawa ya di KTP. Nah kemarin kan gue berkunjung ke Ambon. Kalau teman Kliwon atau siapapun yang lihat gue tuh pertama kali tuh nggak mungkin gue orang Jawa gitu. Pasti dari timur lah. Jangan tahu namanya dulu. Perawakan gue tuh kayak orang timur gitu. Kayak orang Indonesia Timur. Nah eyang gue dari dulu, yang almarhum eyang ti gue itu tuh kalau ngeledekin tuh, iya kamu tuh ketukar tahu nggak sih? Gitu-gitu. Kamu kan ketukar di rumah sakit gitu-gitu. Bercandain. Anaknya siapa sih? Gitu-gitu loh. Nah sampai gue di Ambon kemarin, banyak yang nggak percaya gue orang Jawa gitu. Dikira terus kayak kerabatnya. Ya orang timur, entah orang Flores atau Ambon gitu. Gitulah pokoknya perawakan muka gue nggak Jawa lah gitu. Nah terus bini gue, tuh kan mas, kamu di Ambon udah dianggap kayak orang Indonesia Timur. Kan eyang juga dulu bilang kamu ketukar. Kalau beneran ini terjadi dan emang faktanya demikian, kamu mau cari orang tua kamu beneran gak? Angel ngomong gitu? Iya. Goblok apa gimana lu? Kemarin juga pas habis pulang dari Bogor juga gitu. Mau digodain gue. Tapi beneran nggak ada perasaan pengen tahu nggak? Lu bilang enggak sih, gue mah udah pas sadar dunia yang gedein gue bokap nyokap gue beneran, gue bilang gitu. Nah kan nggak tahu. Gitu. Terus Dito apa kabar kalau lu? Dito kan kagak ada miripnya sama gue. Dito Jawa tuh, gue kan kayak orang Flores atau Ambon perawakannya. Kagak lagi, gue nggak ngelihat itu. Gue ngelihat ya dari bokap lo kan juga begitu bentukannya. Iya kan? Mancungnya tuh. Ntar gue bilang bahas di podcast Gimas gitu. Siapa tahu keluarga garis asli lu ngeliat gitu, katanya Angel. Siap lu Rafael Maitimo anjing. Siapa tahu gue saudara sama Verdong. Ya, Calvin Verdong. Ada yang bikin konten di TikTok, bapaknya kayak Pak Vincent. Iya. Cing banget. V-nya kan Vincent. Minta 2 tuh. Kalau Pak Vincent baju Chelsea. Wah, tapi ini beneran ya, si mobil ini tuh jadi daya tarik buat makhluk-makhluk goib. Pas masuk ke area Indramayu ada sekelompok penari topeng anjing yang masuk. Damn. Ih, serem banget. Penari topeng, dan yang kedua itu yang gosong. Yang baunya amnyir. Mungkin tuh sosok aslinya. Mungkin pernah ngangkut gitu ya. Ngangkut korban ya. Hah? Gak ngerti lagi gue. Soalnya kan mobilnya utuh kan, nggak ada bekas apa dempul atau restorasi gitu. Wah kita nggak tahu tuh kalau itu. Cuman pas dilihat kilometernya rendah, masih ori-orian. Feeling gue emang ngebawa korban aja sini. Karena kan si orang tua tadi bilang gitu kan, itu pernah bawa jenazah gitu. Yang mungkin juga masih kerabat dari pemilik mobil ini kali ya. Wah nggak tahu gue kalau itu. Kan tadi ya ini waktu itu ya kondisinya kayak gitu ya. Atau ya dulu jadi korban warga keturunan gitu. Bisa jadi. Cuman kan waktu 98 gak cuman warga keturunan doang tuh. Penjarahan dan bakar-bakaran. Semuanya juga aduh amit-amit ya gitu.
Mungkin L300 kan kayak ambulan ya waktu itu. Memang dipakai buat ambulan juga sih. Dipakailah tuh buat, ya nggak tahu juga sih gue. Cuman ya yang pasti membawa korban gosong lah gitu. Oke, itu tadi cerita dari Mas Kino. Bukan dong. Di balik Onik, ya Mas Onik. Kita ke cerita berikutnya. Ini dari seorang teman Kliwon yang gak mau disebutin namanya. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Halo. Salam kenal, aku M dari Bekasi. Awal mulai dengerin PMK itu zaman COVID, karena suamiku maksa buat ikut dengerin. Awalnya gak mau dan gak suka, karena pada dasarnya kalau denger cerita-cerita horor kayak gini suka memvisualkan sosoknya nih di otak. Jadi nanti kalau lagi sendiri jadi takut. Nah tapi PMK ternyata komedinya lebih banyak daripada horornya nih. Jadi sampai sekarang dengerin tiap lagi di jalan atau kerja. Dan sejak tahun kemarin kita mulai suka denger PMK di radio mobil kalau lagi jalan-jalan sama anak-anak. Waduh. Sampai anakku yang kelas 2 SD setiap jalan-jalan selalu request PMK. Waduh Biung. Waduh Biung. Waduh tuh. Jangan ya dek ya. Jangan dek nih. Aduh kelas 2 SD kok. Main slime aja, main slime. Iya. Ya. Oke langsung aja ya Mas. Ini sebenarnya cerita tuh kompilasi pengalaman aku rep-repan. Jadi rep-repanku ini terjadinya kayak per period gitu. Periode pertama aku lupa ini SMP atau SMA, tapi yang pasti ini pertama kali nih aku ngalamin. Seperti biasanya orang ngalamin rep-repan, setengah sadar dan aku kebangun. Badanku kaku, gak bisa gerak. Aku panik, lalu coba teriak. Rasanya kayak udah teriak sekencang-kencangnya tapi gak keluar suara. Capek banget. Lalu pas aku coba buka mata, aku kaget, sekaget-kagetnya karena di depan kasurku ada sosok pocong yang berdiri. Kainnya bersih, tapi dia membelakangiku. Dan aku langsung merem karena dialah sosok setan yang paling aku takuti saat itu. Aku mencoba baca surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga ayat kursi, sambil terus berusaha mencoba gerakin badan. Butuh waktu lama sampai akhirnya ujung kakiku gerak dan seperti secara otomatis nyamber ke seluruh badan. Semua bisa gerak dan ngakhirin rep-repan ini. Aku kebangun dan rasanya bener-bener capek. Keringetan tuh, full sebadan. Karena takut, akhirnya aku coba lanjut tidur lagi. Beberapa hari selanjutnya tidurku berjalan normal. Sampai suatu hari orang tuaku keluar kota dan aku tidur di kamar orang tuaku. Karena di kamar itu ada TV-nya, jadi aku bisa nonton tuh sebelum tidur. Kakakku tidur di lantai 2, begitupun dengan Mbak ART-ku. Jadi aku di bawah sendiri. Rep-repan mulai terjadi nih. Flow-nya sama, namun sosok yang nampak kali ini pocongnya ada 2, tapi beda tingginya. Yang satu agak pendek, kayak adik kakak nih mereka. Dan sama seperti sebelumnya, mereka berdiri di depan kasur, tapi kali ini menyamping. Hari-hari selanjutnya lagi-lagi kembali normal. Sampai suatu malam aku kembali tidur di kamarku, kembali lagi rep-repan itu datang. Kali ini aku tidur dengan menghadap tembok. Masih dengan flow yang sama, tapi kali ini seperti klimaksnya, sosok pocong itu tepat di depan mukaku. Matanya hitam, mulutnya terbuka sampai pinggir. Wajahnya seperti sedang marah gitu. Sepersekian detik aku memejamkan mata, tapi entah kenapa saat itu aku seperti langsung tertidur. Apa aku pingsan ya? Aku gak ngerti lah. Sampai di akhir tahun 2020 nih, dimulailah periode baru rep-repanku. Rep-repan kali ini aku gak mau buka mata. Males rasanya kalau harus melihat visual yang serem.
Periode kali ini berbeda dan agak lebih sering dari sebelumnya. Mungkin karena faktor kecapean juga ya. Rep-repan ini dimulai dengan urutan yang sama, badan kaku gak bisa gerak. Tapi kali ini kakiku kayak diangkat ke atas. Aku panik. Sebisa mungkin aku menahan bagian tubuh atasku tetap nempel ke tempat tidur. Aku baca terus doa-doa dan surat-surat yang sama sambil coba gerakin sedikit bagian tubuhku agar rep-repan ini segera berakhir. Di periode kali ini rep-repanku tipenya sama. Jadi ada beberapa contoh kayak badanku seperti dimainin. Kadang bagian atas badanku seperti terangkat, kadang seluruh badanku terangkat terus dijatuhkan. Wah, macam-macam lah. Sampai akhirnya di suatu malam, lagi-lagi aku rep-repan dan kedua kakiku seperti terangkat. Karena sudah terlalu letih dengan rep-repan ini, batinku bilang, "Duh, apalagi sih ini? Ya udahlah, terserah deh." Tapi aku langsung tarik lagi omonganku. Takut aku bener-bener terbawa dan gak balik lagi. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya lagi-lagi aku berjibaku untuk menahan diri agar gak terangkat. Selanjutnya, nah ini yang paling menyeramkan menurutku. Lagi-lagi aku gak mau buka mata. Seperti biasa aku coba gerakin dikit aja bagian tubuhku biar rep-repannya selesai, sambil terus baca doa dan ayat kursi. Sampai pada akhirnya kupingku terasa pengang. Lalu ada suara persis seperti menempel di kuping kananku. Dia juga membaca ayat kursi, tapi dengan berteriak-teriak, dengan nada yang berat dan marah-marah. Seperti seorang penyanyi metal, namun liriknya ayat kursi. Oh, anjir. Oh, di mocking nih berarti nih, diledekin gitu ya. Bisa jadi. Aku bangun, aku panik dan sangat takut. Aku kembali coba tidur sambil terus baca doa. Kebetulan mertuaku ngerti akan hal-hal kayak gini. Katanya, itu adalah kiriman dari saingan atau produser lain di tempat kerja suamiku. Di PH yang sama. Wah. Jadi suamiku itu seorang produser di sebuah PH yang cukup ternama. Dan pada saat itu suamiku sedang jalan program baru. Rep-repannya di tahun 2023 yang selanjutnya, penyebabnya lagi-lagi dari saingan suamiku. Tapi rep-repan ini gak terlalu berat. Dan entah kenapa aku buka mata, padahal semenjak pocong marah itu aku gak mau buka mata lagi kalau rep-repan. Tapi kali ini aku melihat bayangan hitam tinggi setinggi plafon kamar. Dan di malam yang sama ternyata suamiku mimpi yang aneh. Di mimpinya dia tuh ada di basement yang gelap di dalam sebuah mall. Lalu dijemput oleh ayahku. Saat sampai rumah di depan pintu, seperti ada yang mendorong dia dengan kencang dari belakang, tapi nembus badannya. Gitu aja sih. Itu adalah kompilasi pengalaman rep-repanku. Oh ya, ini ada bonus cerita. Belum lama ini, sekitar jam 12 atau jam 1 malam, aku dan suami siap-siap mau tidur. Suamiku posisinya masih duduk sambil ngeliat HP. Aku juga masih scroll-scroll Instagram. Tapi semua lampu udah mati, baik di kamar maupun di luar kamar. Tiba-tiba ada suara gamelan. Lalu aku fokus. Gamelan apa itu? Ternyata itu adalah suara opening dari PMK. Ya. Aku tanya suamiku, "Kamu dengerin podcast?" Karena dia terbiasa tidur sambil dengerin podcast. Katanya enggak. Lalu aku sama suamiku diem, nyari tahu sumber suaranya. Ternyata dari luar. Sumbernya dari tab yang biasa aku pakai kerja, yang aku taruh di ruang tamu. Kalau WFH emang aku suka kerja sambil nyalain Spotify di tab itu. Tapi seingetku hari itu aku kerja sambil dengerin lagu, bukan dengerin PMK. Pas ku buka tabnya, loh, aplikasi Spotify-nya mati kok. Gak ngeplay apa-apa. Pas ku lihat HP-ku, ternyata Spotify di HP-ku nyala dan connect audionya ke tab.
Tapi kan dari tadi HP-nya aku pegang buat buka IG dan gak nyalain Spotify-nya sama sekali. Dan juga aku gak connect audio ke tab, cuma ke earphone biasanya. Ya mungkin error ya. Tapi kenapa errornya harus nyala suara gamelannya ini gitu. Alah, kaget gua, babi. Karena sejujurnya maaf banget, opening PMK yang gamelan ini vibes-nya emang horor. Jadi kadang aku juga skip setiap dengerin. Itu aja ceritanya, maaf ya kalau jadi panjang banget. Terima kasih sudah dibacakan. Sukses selalu. Suaminya produser PH ternama nih. Nah, banyak PH ternama, PH iklan, apa PH digital, apa PH film. Nah, maksud Kan gue kan banyak. kali ada yang bisa dikerjain bareng begitu, Pak. Aduh, susah, Pak. Bener. Kalau udah dengerin PMK kan nyamber biasanya. Tapi pakai ketempelan, gimana kerja sama kita? Oh ya bener juga loh. Iya. Masa saingan bisnis perkara PH sampai kirim-kiriman pocong. Ya Bapak, perkara jualan kelontong juga kirim-kiriman Pak, sampai celur-celuritan bahkan. Gimana yang PH-PH-an? Iya bener. Iya. Ada. Kudu begaul sama kita berarti. Wah, betul sih. Biar kirim-kirimannya hampers aja begitu. Kan enak. Kalau gini kan kesian ya. Ayat kursinya dimainin lagi, bah. Lewatan lu, Cil. Di ini ya, dinyanyiin. Di mocking itu. Iya. Diledek. Lu baca ini kan gitu ibaratnya. Gua kemarin ke PIK ya kan. Sebelum Katanya ke PIK Macet gak? macet, cuman gua punya strategi. Akhirnya gua main ke hutan mangrove di PIK. Wah, luar biasa, ya Allah. Sepi, enak. Terus gua naik kapal boat mengelilingi hutan mangrove itu. Set, setengah jam 45 menit. Lucu banget. Kayak bukan di Jakarta. Iya. Asli. Tangerang. Iya benar, kayak bukan di Tangerang. kayak masuk dinosaurus. Dinosaurus iya, apa? Lu naik boot itu jalan, ada lagunya langsung tenone. Iya. Ngeliat biawak ini-inian gitu. Berkecipak. Ada yang main kano gitu. Tuh, begini-begini nih, tuh. Ngeng, tuh. Kayak lagi di Kalimantan gitu ya. Tuh, ngeng, lucu banget ya. Yuh. Tuh, lewatin jembatan, ya Allah, lucu banget gua kata. Tuh biawaknya. Nih. Anak biawak. Wah, baru dapat fakta. Ternyata pas kemarin kita live podcast di Bogor, berdua kan di kamar ya, perutnya ditendang sama Ea. Si Gaby ditendang sama Ea. Iya, terus baru bilang sakit nih gitu Gaby. Ditendang apa ketendang? Ketendang. Nah gitu dah, brutal, gak apa-apa lah, biar kuat. Suster ngesot aja mau gua pukul lo. Goblok banget. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah mendengarkan dan menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah.